Ya, pemirsa, Sritex bukan satu-satunya perusahaan yang melakukan PHK massal di Indonesia di tahun 2025 ini. Tekanan ekonomi dan perubahan pasar global turut berdampak semakin meluas menimpa berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur, elektronik, hingga tekstil dan startup. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami, Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer dan juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal. Assalamualaikum, selamat sore Bang Noel, Bang Said Iqbal. Ya, Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini sore dengan Juno. Saya izin ke Bang Noel dulu. Bang Noel, kita tahu ini ada Sritex yang terbaru dan ini bukan yang pertama di 2025 ini. Dengan dinamika global yang berlangsung, Bang, bagaimana pemerintah mengantisipasi ancaman PHK ini agar tidak berlanjut, Bang Noel? Ya, kita sih berharap ini tidak terjadi ya. Kita juga prihatin terhadap kejadian di Sritex dengan PHK massal ini. Sebetulnya kita sudah melakukan upaya-upaya yang luar biasa lah dengan menahan untuk tidak ada PHK di Sritex, dan itu disepakati oleh manajemen. Nah, kemudian ada proses hukum yang nggak bisa kita intervensi terkait kurator. Ya, kami hanya bisa melakukan upaya-upaya lain terkait misalnya jaminan kawan-kawan buruh untuk tetap mendapatkan pesangon, dan juga JKP juga JHT. JKP itu jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga JHT jaminan hari tua. Nah, upaya-upaya itulah yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian ketika kawan-kawan buruh ingin beralih profesi, kita menyiapkan BLK-BLK kita untuk melatih kawan-kawan buruh yang ingin beralih profesi. Jadi kita negara tidak akan diam dengan realita atau kejadian seperti ini, karena ini kan kejadian ini sangat emosional ya, kita prihatin sekali. Tapi kan negara sekali lagi harus rasional melihat hal ini. Makanya kita harus siap menjamin terkait hak kawan-kawan buruh. Karena gini, banyak juga PHK-PHK di luar sana di lain Sritex, biasanya manajemennya kabur. Kalau ini kan manajemen bertanggung jawab. Mereka punya komitmen, kami tidak akan lari. Ya, semoga jaminan ini kita kawal, jangan sampai mereka melarikan lari dari tanggung jawabnya sebagai perusahaan. Jadi sekali lagi saya sampaikan duka yang cukup besar pada kejadian PHK massal ini. Baik, Bang Noel, ini tentunya bukan yang ingin kita inginkan, tapi tadi terjadi pemerintah sudah berkomunikasi ya, Bang, ya, dengan kurator, manajemen. Oke, saya ke Bang Said Iqbal. Bang, ya, ini bukan yang pertama. Kita tahu ada Sanken ya, Yamaha Musik juga saya dengar. Anda dari KSPI sendiri, bagaimana Anda melihat gelombang PHK yang 2025 saja baru mulai loh, Bang, ini bulan Maret. Bagaimana, Bang Said? Ya, terima kasih. Pertama tentu KSPI dan Partai Buruh mengapresiasi kerja-kerja khususnya Bang Noel ya, Wamenaker kita. Semangatnya luar biasa. Keberpihakannya pada buruh juga ditunjukkan sebagai wakil pemerintah, memberikan juga setidaknya rasa aman ya untuk bahwa pemerintah hadir, negara hadir. Saya mewakili kawan-kawan buruh ucapin terima kasih. Yang kedua, izinkan saya mungkin agak sedikit berbeda, tapi bukan ingin menyalahkan Pak Wamenaker atau pemerintah ya, tapi sikap Partai Buruh dan KSPI. PHK yang dilakukan di Sritex itu tidak hanya di Sritex, tapi dia ada anak perusahaan Sritex, ada juga supplier-supplier, termasuk pedagang kecil. Itu laporan yang kami terima bisa mencapai ratusan ribu buruh yang terancam kehilangan pendapatan dan tidak akan punya pekerjaan dan menjelang Lebaran. Ini persoalan yang serius di tengah badai ancaman PHK yang tadi sudah disebut di perusahaan-perusahaan lainnya. Sektor otomotif, khususnya truk dan dump truck, elektronik, tekstil, garmen, sepatu, itu pasti akan terpukul. Perkiraan kami di Litbang Partai Buruh dan KSPI akan terjadi PHK sekitar 187.000 orang. Total tidak hanya Sritex. Sritex paling terbesar dengan grupnya. Yang kedua, kami ingin mengatakan Partai Buruh dan KSPI berpendapat PHK di Sritex adalah ilegal dan melanggar undang-undang. Baik undang-undang keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 68 tahun 2023 maupun undang-undang Ketenagakerjaan nomor 13 2003 dan juga undang-undang Cipta Kerja yang masih sebagian berlaku di luar keputusan MK. Di dalam mekanisme PHK dijelaskan di beberapa undang-undang yang saya sebutkan tadi, dan
keputusan MK itu harus didahului dengan bipartit. Nah, pertanyaannya bipartitnya sudah apa belum? Mungkin sudah. Pertanyaan berikutnya, mana isi kesepakatannya? Saya sudah periksa nggak ada kesepakatan apapun. Dan tadi dari berita-berita kan jelas bahwa buruh pun tidak tahu apa isi kesepakatan apabila terjadi PHK. PHK ini akibat apa? PHK kan macam-macam. PHK akibat penutupan perusahaan, PHK karena disharmonis, PHK yang termasuk juga pilot. Kalau memang dia pilot, yang semua harta kekayaan dan aset perusahaan yang sudah dikuasai kurator, berapa hak-hak buruh? Hak pesangonnya, hak penghargaan masa kerjanya, uang penggantian haknya yang 15% kalau ada, dan juga berapa kali nilai pesangon. Semua itu tidak ada di dalam isi kesepakatan. Dengan demikian bipartitnya yang outputnya adalah isi kesepakatan tidak ada dan sampai hari ini tidak ditemukan, maka ilegal PHK tersebut. Walaupun sudah dinyatakan pilot. Itu urusan pengusaha dengan negara, dengan supplier, tapi dengan buruh tidak. Nah, yang berikutnya, kami tidak pernah melihat Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini tripartit pegawai perantara itu tidak berfungsi. Dia hanya mengatakan sudah pilot. Ya terus tugasmu apa? Tugasmu adalah memastikan bahwa kesepakatan itu ada nggak buruh yang menolak. Ada puluhan orang yang sudah mendatangi posko orange-nya Partai Buruh dan KSPI. Kami buka posko. Mereka menolak karena mereka nggak tahu berapa hak-haknya. Nah, itu alasan yang kedua, ilegal. Alasan yang ketiga ilegal adalah kalau memang ini PHK diakibatkan karena pilot, siapa yang akan membayar upah buruh kalau terjadi penjualan aset oleh kurator setahun? Siapa yang bayar upah setahunnya? Kami udah pengalaman 5 perusahaan besar, itu kebetulan 2 diantara saya tangani langsung, 3 saya kasih ke kawan-kawan. Saya punya pengalaman yang sangat menyakitkan. Bang Said, itu. langsung saya ke Bang Noel. Bang, kalau tadi Bang Said dan KSPI menilai ini ilegal ya. Sebenarnya tadi Anda menyebutkan pemerintah sudah berkomunikasi untuk mencegah ini terjadi. Sudah tadi ada mitigasi, namun ada beberapa alasan yang mungkin akhirnya memang tidak bisa dicegah. Kalau dari laporan seperti ini bagaimana Bang Noel tanggapannya? Ya, ini kan sikap Partai Buruh yang dipimpin oleh Bang Said Iqbal ya, sebagai Ketua Umum. Beliau sangat paham sekali alur regulasi itu. Makanya pertanyaan beliau itu langsung terlontarkan pernyataan bahwa itu hal yang sangat ilegal. Karena memang tidak ada bipartitnya, tripartitnya. Karena ini juga harus dipahami bahwa kepilotan ini kan domainnya hukum ya. Kita tidak bisa mengintervensi langsung ke wilayah itu. Yang bisa kita lakukan Kementerian Tenaga Kerja adalah bagaimana menjaga hak-hak kawan-kawan buruh atau pekerja bisa diperhatikan gitu loh. Kalau soal hukumnya saya tidak mungkin bisa terlalu jauh. Jadi biarkan kawan-kawan Partai Buruh, memang ini domainnya kawan-kawan Partai Buruh bersikap gitu loh. Dan saya rasa sikap kawan-kawan Partai Buruh udah benar lah, tidak salah karena melakukan ini memang tidak bagus, tapi harus dipahamin. Saya sebagai Wakil Menteri Tenagakerjaan yang sudah melakukan upaya-upaya maksimal dalam mencegah yang namanya PHK massal ini. Oke, baik. Bang Said, kalau tadi pemerintah ya bisa melakukan hal-hal tadi, walaupun ada beberapa domain yang mungkin tidak bisa banyak bergerak gitu. Menurut Anda apa yang sekarang yang harusnya setelah Stritek terjadi, apa yang harus dilakukan pemerintah agar hal serupa tidak terjadi, dan juga kita tahu ancaman PHK ini bisa saja makin buruk bulan-bulan ke depan. Bagaimana, Bang Said? Ya, sekali lagi betul Pak Wamenaker tadi ya, Bang Noel itu. Jadi upaya beliau memang sudah optimal, semangatnya luar biasa. Cuma memang ada keterbatasan. Karena ini kan ada lintas menteri. Bahkan kan tadi iNews menayangkan kan Sindonews bahwa Menko Perekonomian pun nggak bisa bilang apa-apa. Karena memang sudah diputuskan pilot. Nah, ada undang-undang termasuk yang diputuskan oleh MK, termasuk Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang PHK akibat pilot. Yang tadi saya bilang, PHK itu macam-macam akibatnya. Ada 9 alasan terjadi PHK. Nah, PHK terhadap pilot, dia ada mekanismenya. Nah, mekanisme itulah yang kita akan pakai. Itu yang celahnya akan diambil oleh Partai Buruh dan KSPI dengan membentuk posko. Kami sudah membentuk satu posko
Tapi tentu nanti kami akan berkoordinasi dengan Bang Noel juga. Karena semangat Bang Noel ini menjadi semacam bara untuk kami bekerja lebih sesuai mekanisme aturan. Karena dari sisi wakil menteri semangatnya, jiwanya sudah benar, perlindungan. Dan itu sudah diminta oleh presiden kan. Bang Noel udah pada posisi yang benar. Cuma kita sadar ada keterbatasan. Oleh karena itu kami tahu ini ada kekuatan. Ya, kekuatannya adalah saya nggak tahu kekuatan apa, tapi kita akan gali. Mudah-mudahan positif. Mudah-mudahan positif. Karena ada dua kemungkinan. Akan masuk investor baru dengan membeli murah, ya. Bisa jadi investor baru itu di pemilik perusahaan bikin PT baru. Nah, ini udah sering terjadi Bang Noel. Sehingga nanti dia beli murah dan melalui kurator, dan dia pasang orang-orang tertentu. Nanti perusahaan PHK dulu semua, kemudian diangkat karyawan outsourcing. Dan kemudian membayar upahnya dari awal lagi, dari upah minimum yang murah kan di Sukoharjo. Jadi itu bisa terjadi, bisa ya. Atau bisa jadi negara ikut terlibat, karena kami menangkap semangatnya Pak Prabowo yang tadi dijelaskan Bang Noel. Di situ jangan ada PHK, kemudian kalau bisa perusahaan tetap berjalan. Nah, alhamdulillah, saya baru saja berkomunikasi dengan seorang pejabat negara, langsung diperintahkan oleh Presiden Prabowo nih Bang Noel, tapi saya belum bisa sebutkan. Ya, insya Allah saya diminta tunggu sampai hari Senin, dan saya yakin pejabat negara ini adalah pengambil keputusan yang bisa dipercaya, karena diperintahkan oleh Presiden. Saya diminta suruh sampai Senin, akan ada langkah-langkah dari pemerintah, dalam hal ini Presiden. Bisa jadi apa yang jadi harapannya Bang Noel dan kami semua akan terwujud. Amin. Dan beliau meminta jangan sampai ada aksi dulu. Kasih kesempatan negara dalam hal ini untuk melakukan langkah-langkah. Dan saya tadi sudah dijelaskan. Dari penjelasan sesaat itu, kami menangkap semangatnya bagus. Oke, Bang Said. Itu yang sampai kami tunggu. Nanti siapa investor barunya? Senin ya, bagaimana Bang nanti Said. Karyawan bekerja kembali. Kabarnya Senin kira-kira ya, bisa kita dapat ya. Senin. Oke, Senin kami dapat jawabannya. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, Kira-kira Bang Said dan Noel. juga Bang Noel, kemarin juga yang menarik Bang Said dan Bang Noel bahwa kalau kita bicara mitigasi, kemarin saya berbincang dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya, Bapak Ahmad Haikal Hasan. Beliau menyebutkan dia membuka peluang bagi para pekerja Sritex yang di PHK untuk menjadi pendamping proses produk halal. Kita simak berikut pernyataannya. Itu kita buka peluang loh. Ayo daftarkan. Kita akan rekrut sebagai pendamping proses produk halal dengan pendapatan yang cukup baik gitu ya. Cukup baik pendapatannya. Bahkan kalau satu hari dia bisa mendampingi 3 aja pelaku usaha, maka 1 bulan dia akan mendapatkan lebih daripada 10 juta rupiah. Khusus untuk kasus yang sedang terjadi, kami akan segera aktif untuk menghubungi perwakilan-perwakilan yang ada di sana untuk segera kita ajak bagaimana solusinya, siapa yang berminat, kami buka peluang, silakan begitu. Baik. Itu kemarin Bang Noel dan juga Bang Said. Nah, saya ke Bang Noel. Bang, kalau kita bicara langkah mitigasi ketika ini terjadi, bagaimana penyerapan tenaga kerja di sektor lain? Kalau tadi kan Badan Halal membuka peluang. Bang Noel, apakah juga memberikan tadi selain BLK ya, ada hal-hal lain yang dilakukan pemerintah agar ada penyerapan tenaga kerja yang sudah jadi pengangguran saat ini? Ya, itu kan salah satu bentuk negara hadir dengannya Pak Haikal sebagai Kepala Badan Halal itu. Nah, ini kan intervensi-intervensi negara dalam mengupayakan untuk tidak terlalu jauh PHK massal ini terjadi. Jadi ya banyaklah upaya-upaya kita lah gitu. Jadi ya semua lembaga kementerian di Kabinet Merah Putih ini melakukan upaya-upaya maksimal. Ya, tapi emang ini ya tidak bisa terbendung, tapi ya tetap kita melakukan upaya lah. Kita tidak ada yang duduk manis di rumah tidur-tiduran. Pak Ketua Umum Partai Buruh paham sekali situasi itu. Beliau sangat paham lah. Gitu. Kita ini bekerja kok pagi, siang, sore, malam. Apapun yang terjadi kita respon. Kita nggak diundang kongkang-kongkang kaki. Oke. Tadi apa yang disampaikan Pak Haikal itu betul sekali. Dia koordinasi ke saya. Tapi kan ini semua juga harus kita jalankan lah, nggak bisa. Ada banyak perusahaan-perusahaan misalnya kayak di Garut. Ada Ultimate Nobel Indonesia itu menerima resapan tenaga kerja itu sekitar 10.000. Kemudian Huawei dengan sub-sub itunya
anak perusahaannya menerima kurang lebih 30.000 atau berapa gitu. Dan ini kan harus kita organisir semua. Banyak juga perusahaan-perusahaan mitra-mitra industrial kita minta coba kalian berapa kira-kira membutuhkan lapangan pekerjaan. Dan nanti kan kita akan publish ya, karena gini, hambatan-hambatan pencari kerja, hambatan-hambatan investasi, biasanya yang merusak itu preman-preman di bawah dan juga ormas-ormas gitu. Dan kita ini kan sudah sudah letih lah, tapi kan kita tidak boleh larut di situ. Dan ini upaya-upaya ini kita lakukan. Kita aja bagaimana marahnya dengan kejadian ini, apalagi kawan-kawan buruh dan juga partai buruh. Partai buruh lebih paham realita itu, regulasi, realita di bawah dan semuanya. Makanya saya bilang syukur ada partai buruh. Kalau tidak ada gimana orang-orang ini? Terima kasih. Baik, Bang Said, langsung Bang Said. Kalau tadi pemerintah berkoordinasi dengan Badan Halal membuka peluang, Anda melihat mitigasi yang dilakukan apakah sudah cukup baik atau bagaimana peran Serikat Pekerja mendampingi anggota yang sudah terkena kemarin di Sritex? Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, di mana membuka penyerapan lapangan kerja harus diapresiasi ya. Dan seperti Bang Noel bilang betul. Teman-teman, khususnya saya Bang Noel lah ya, khususnya saya tahu Bang Noel, nggak diem aja tuh, itu kerja keras itu. Minimal saya semangat ya, bagi saya itu udah membahagiakan hati kita. Tentang ada keterbatasan, kita pahami. Nah khusus untuk Sritex, seperti tadi saya sudah sampaikan, dari komunikasi kami, kesepahaman kami dengan pejabat negara ini, nampaknya penyelesaiannya akan berbeda. Nggak bisa seperti itu. Insya Allah nampaknya bagus sekali ya. Tapi saya harus menunggu sampai hari Senin, ya, dan beliau adalah orang yang langsung diminta oleh Pak Prabowo menangani kasus ini. Memang saya juga menyampaikan, Pak, tapi kan nggak ada kesepakatan, ini yang kami soroti. Iya, nanti kita akan tuliskan tertuang. Pokoknya kesepakatan sudah kita digodok, dan hari Senin saya kasih tahu ke kamu bahwa kesepakatan itu nanti akan memberikan yang terbaik. Yang penting isinya saya sampaikan, harus hak-hak buruh, dia bisa kerja kembali di mana. Jadi tidak akan seperti yang Menaker bilang, ada 10.666 lowongan pekerjaan baru di Sukoharjo. Enggak. Itu enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungan. Begitu pula enggak ada hubungannya dengan yang tadi Pak Haikal sampaikan, enggak ada hubungannya. Jadi khusus Sritex, ini memang perintah Presiden langsung, akan ada penanganan dan bahkan akan hidup kembali perusahaan ini. Ya insya Allah nih, tapi kan saya nggak bisa ngomong sekarang karena saya diminta menunggu sampai hari Senin. Akan hidup kembali ini perusahaan. Apakah tadi bentuknya investor baru? Apakah negara hadir seperti yang Bang Noel selalu sampaikan? Apakah kemudian diganti tim manajemennya? Kami diminta menunggu hari Senin. Kami akan coba berkomunikasi lagi. Barulah nanti setelah hari Senin saya bisa menyampaikan sikap daripada Partai Buruh dan KSPI berkenaan dengan Sritex. Tapi intinya ini baik, Nah, dan karyawan memang belum tahu ini yang memang belum bisa disampaikan mungkin ya. Tapi dari penjelasan beliau ini saya menangkap justru akan dihidupkan kembali. Jadi ordernya itu bisa nanti pakaian-pakaian tentara, TNI, Polri, ASN itu dihidupkan lagi gitu loh. Berarti Bang Said kalau ya nanti ada kabar ini kalau sudah nanti divalidasi, dikonfirmasi bahwa mereka yang 10.000 tadi bisa bekerja lagi. Bisa bekerja lagi insya Allah. Ya, tapi tidak seperti yang digambarkan tadi ya oleh Pak Haikal atau Pak Menaker sebelumnya akan disalurkan ke perusahaan. Enggak ada itu. Itu enggak ada. Saya tangkap tadi enggak ada. Bahkan jauh lebih baik dari itu. Jauh lebih baik dari itu. Ya memang sebetulnya ada proses rekrutmen baru nanti. Tapi kan saya juga nggak mau publikasi lah. Baik. Pak Ketua Umum tahu ini. Saya selalu udah tahu, tapi saya nggak mau. Takut salah lagi saya. Ya nggak apa-apa. Kita tunggu Senin ya Pak ya. Tapi lagi-lagi Alhamdulillah kalau ada tadi kabar baik ini. Karena kita semua buruh dan kami merasakan apa yang teman-teman rasakan di Sritex. Oke, Bang Noel, satu mungkin terakhir Bang Noel, apa yang ingin Anda sampaikan untuk rakyat semuanya? Kita semua adalah bagian dari negara ini dengan segala kegelisahan yang kita punya. Apa yang pemerintah bisa tawarkan untuk saat ini? Pertama, ya di sinilah diuji patriotisme kita saat negara dalam kondisi seperti ini. Harus dibangun solidaritas nasional terkait problem PHK ini, dan kita juga tidak tinggal diam
Dan saya sampaikan sekali lagi bahwa negara akan selalu hadir di tengah-tengah persoalan ini. Itu. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya Bang Said, silakan. Singkat saja. Ya, prinsipnya kita akan pantau tentang badai PHK di depan mata, tidak hanya Seritek. Nah, khusus Seritek, Partai Buruh dan KSPI sudah membentuk satu tim khusus karena ini pertaruhan ratusan ribu, termasuk di bawahnya tadi ya, jaringan supplier dan anak perusahaan akan terancam PHK. Dan sekali lagi kami apresiasi Bang Noel ya. Terima kasih. Kerja keras. Makasih. Oke, baik Bang Said, hati-hati di jalan, selamat melanjutkan aktivitas. Ya, Bang Noel juga makasih Bang Noel. Ya, Pak Ketua. Makasih, Ya, Bang Noel, Pak terima Wamen. kasih. Makasih, Pak Wamen. Ya, Selamat ya. bekerja, selamat beraktivitas. Baik.